Kopi kebahagiaan? Kok air putih kebahagiaan? Banyak ini loh manfaat dari air putih. Nanti kita bahas ya. Jangan yang gula-gula. Nanti kita bahas. Tapi kopi kita nggak berapa kan kita kopi dukun. Makasih ya AI. Biar kata ini udah agak ngeberbak biarin deh. Oke. Yuk lanjut yuk. Setelah buang sampah. Buang sampah itu kita harus ajari mereka untuk cuci alat-alat makan. Situ, ajari mereka ke tempat cucian piring. Iya. Jangan tunggu Mbak, taruh aja biar Mbak yang bersihin. Hey, halo, Mama marah nih beneran nih. Orang tua, bahwa kita orang tua muda atau orang tua kita kan diajarin sama ibu bapak kita. Diajarin gak sama ayah sama ibu. Kalau habis makan, taruh tutup yang benar, posisi makan yang benar. Habis itu dibawa ke belakang. Ya, jangan mbak, taruh aja begitu. Gak nyaman, lihatnya juga gak nyaman. Kalian senang bersih apa enggak? Kalau kalian senang bersih seperti saya, ngelihat tumpukan meja makan boleh tanya sama AI. Ya, paling sering yang namanya cairan pembersih piring yang sering habis di rumah. Bukan apa-apa, karena saya memang suka dengan hal yang wangi, yang rapi, yang bersih. Kalau anak-anak kita melihat kita habis makan, selesai semuanya kita clear up, habis itu kita bawa ke tempat cucian makan, cucian piring, mereka pasti mau ngikutin kita. Loh bener loh. Atau melatih mereka untuk mandiri. Mama pergi ke kantor, ibu ke kantor, bunda ke kantor, nanti kamu makan sini. Selesai ini, taruh di tempat cucian piring. Taruh, minimal. Jadi mereka tahu ya, nggak khawatir ninggalin anak tuh. Ya. Jadi oh ya udah mandiri loh. Hebat anaknya. Ya udah gimana cuci piring, gimana dia hidup rapi. Bagus-bagus udah agak gede, itu diajarin bagaimana cara cuci piring. Iya, ya kan, jangan main tambak tumpuk aja. Nanti kalau kalian udah gede, terus kalian mau kos, ya kan, di kosnya ada tumpukan makan, di situ ada tulisannya habis makan cuci piring. Mbak, mama, aku cuci piringnya gimana caranya? Alah, itu ya dok, gitu ya. Enggak gitu, belajar sama ibumu, belajar sama mbakmu di rumah, belajar sama bibi, belajar sama mbok, cuci piring yang bener kayak apa? Gitu, lawang anak saya aja namanya Rafa, segede gitu masih nanya, mah cara cuci baju tuh piye? Ya nggak usah, nggak apa-apa, kita ajari mereka. Oke? Jadi sampah. Jangan numpukin baju tuh. Ya, iki kebiasaan. Halo Bapak Ibu, anak-anak mama. Jangan melatih sering menumpuk baju di jemuran di belakang pintu apa di mana digantungan. Gantung itu nyamuk say. Nggak cuma nyamuk, garsik gitu rasanya. Kan itu bajunya kotor ya. Itu ya, kita nggak tahu mana baju bersih, mana baju kotor. Kalau kita tahu mana baju kotor, mana baju bersih, baju yang mau dipakai lagi, oh ini baru sekali dipakai, besok masih bisa dipakai, diangin-anginin, nggak apa-apa digenjreng, tapi jelas kasih space. Ini batasannya baju yang masih bisa dipakai lagi. Oh ini masuk 1 kali lagi bisa dipakai. Ini mama ya. Satu lagi, oh iya ini baju yang bisa dipakai ini. Tapi baju ini bisa dipakai besok buat resik-resik rumah. Edan doh aku toh. Ya toh. Sampai kayak gitu. Gak ada tuh, bukan di mana-mana baju gak ada. Satu gak bagus, resik, gak bersih. Kedua, kelihatannya gak nyaman. Ketiga, konon ceritanya numpukin nyamuk. Keempat, gak bagus. Dari segi yang lain pun jadi nauzubillah, jangan sampai ada apa yang gantungi. Saat tempat tidur itu pas bangun tidur itu harus bersih. Nah iya, sama. Anak-anak juga harus dilatih. Tidy up. Tidy up lagi. Tidy up artinya gini. Kalau kita bangun tidurku terus tidak lupa menggosok gigi, harus mandi. Kalau ibu membersihkan tempat tidurku, ya kan? Kenapa? Kalau anak kecil dilatih dari kecil turun dari tempat tidur seperti apa, duduk dulu, berdoa dulu, ya kan? Selesai berdoa, ucapkan terima kasih, bangun, disusun bantalnya. Gak usah terlalu rapi, kalau tempat tidurnya gede 120 atau single 100, anak itu kan dulu kan bingung kan ya, masih kecil misalnya. Tapi kalau anak umur di atas 5 tahun, 6 tahun, dia harus diajarin. Ya kan? Mbak Tita masih oke dia lihat kakaknya atau kita contoh atau Mbak memberikan contoh, oh gini. Cepet loh anak sekarang nangkep-nangkepnya. Rapiin, oke nak nih rapiin baju, oke tidy up misalnya gitu. Oke, let's clean the house, let's clean the room misalnya gitu. Udah rapiin semuanya, ini susunnya begini, nggak apa-apa. Orang kalau dia lagi, wah apa namanya apa itu? Kalau kita lagi bersihin apa selimut, kibas selimut gitu kan. Dijemur ya, jemur apa guling. Ya, ini yang paling penting bersih Mama Ira. Kadang-kadang kita tuh ini ya, karena masih punya anak 1, 2 gitu. Aduh, sayangnya minta ampun kalau makan diikutin. Masih banyak excuse. Kita tenteng makanannya. Pokoknya makannya harus gini. Kenapa ya? Kalau ada kalau ibu aku tuh enggak, aku tuh ya
dari usia setahun 2 tahun itu aku di bundaran yang aku bisa jalan-jalan. Baby walker. Iya, itu cuma dikasih roti segepok sama dot aku. Mama diapin aja, diam di situ. Dan kamu jeleknya kalau bisa saya itu kamu apain? Uang. Dilempar dong tuh botol nuk ya. Sebutin nomor apa namanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini, kenapa tadi kita bilang tadi AI saya Wakika menyinggung soal suka kesel gitu, ada orang tua atau membiarkan mbaknya mengikuti atau kita mengikuti anak kita makan kemana-mana. Makan jalan-jalan kemana-mana. Mungkin tujuannya adalah lihat suasana sore sambil makan. Begitu kita buka makanan kita di tengah luar sana, itu debunya berapa banyak? Kita tinggal di mana? Ya toh? Ya enggak? Begitu masuk makanannya nggak ditutup rapat sama si mbak, anak itu makan apa? Ya makan apa itu knalpot asep, knalpot iku makanan nempo macam-macam. Wis kalau mau makan, mau main duduk manis neng omah, makan minum duduk. Mau pakai baby chair, mau pakai baby walker, pokoknya diam. Duduk. Saya pernah dimarahin sama almarhumah oma saya karena kami pakai cara Belanda kan. Duduk. Tangannya di sini, nggak boleh bunyi makan. Nggak boleh. Makan piring di sini. Mana gelas, mana piring. Posisi sendok garpu harus apa? Waduh. Saya dulu waktu ketemu sama almarhumah nenek saya, oma saya di Ciniru. Kalau saya masih kecilan tuh dari cuman STK, SD. Kalau rambut saya nggak diginiin bu, dijepit separuh gini. Bapak, ibu, anak-anak mama. Saya masih pakai sepatu di dalam rumah. Oma saya kan ngomong, cuci kaki, cuci tanganmu, duduk yang manis. Nggak ada. Ini segala macam nggak ada. Apa makan rapi. Kalau bisa apa-apa, oma minta maaf. Gitu. Oma, kakak mau ini boleh? Tanya dulu. Wow, kalau nggak di. Next. Apa lagi ya? Jadi kalau misalnya segala sesuatu itu udah diterapkan, mereka juga nanti bisa sharing. Sharing gini. Kalau sharing itu lebih banyak interaksi ya dengan maksudnya pihak lain ya. Kegiatannya dia pun akhirnya jadi empati. Ya, bukan rasa simpati pada orang. Iya, ada. Maksudnya gini, kalau sharing itu kita kan selalu melatih anak-anak itu untuk berbagi ya. Gini, harus dipahami dulu. Berbagi itu tujuannya adalah untuk apa? Berbagi itu sebagai menunjukkan rasa cinta kasih kita, sayang kita, perhatian kita. Ya kan, berbagi kasih sayang, berbagi perhatian, ya kan, lalu berbagi ilmu dan lain segala macam. Tapi kalau anak kita kasih pemahaman bahwa berbagi itu akan membuat kita semakin baik karena punya banyak teman dan saudara. Jangan jauh-jauh lah. Jadi gimana? Apa? Kayak bekal. Oh iya, kalau benar, gitu kan? Di sekolah lah. Nah di sekolah, termasuk saya baru ingat sekarang Ki. Dulu waktu saya masih kecil, saya sempat sekolah di TK Garuda di Bandung, ya kan? Di dalam kotak makanan saya itu selalu isinya roti dan kalau kita bilang bekal ya, bekal itu agak lebih gitu. Karena saya tahu teman saya satu lagi namanya Linda, saya ingat banget, itu paling senang mengunyah. Dan saya mengincar apa? Mengincar dia itu gini-gini. Tipenya Linda itu, mohon maaf ya, kalau saya salah mohon maaf, tapi tipenya Linda itu tidak ada banyak bekal gitu loh, tapi dikasih uang untuk jajan. Saya ngincer uangnya. Buat beli apa? Buat beli karet gelang. Dijadiin apa? Jadiin karet, lompat karet. Jadi saya selalu itu berbagi gitu. Jadi kalau mami lagi tidur di kamar, mami, kakak ini segala macam ya, jadi nanti habis kan? Habis segala macam. Sampai pas lagi di kelas segala macam. Linda, kamu mau enggak? Saya bagi segala macam. Tapi jadi jiwa marketingnya dari kecil udah ada ya. Jiwa marketingnya iya. Terus kita dapat duit berapa? Bapak Ibu apa dulu? Dulu sih 10 perak ya. 10 perak, 5 perak ya. Ya, masih ada kan itu. Saya masukin ke celengan bukan celengan babi, ayam bukan. Jeleguran bambu. Saya masih ngerasain, ya kan? Pokoknya sharing dengan teman, meminjamkan mainan pada saat bermain bersama. Kan orang tua selalu ngomong, ayo jangan rebutan, ayo ajak kakaknya atau temannya main bareng ya. Kalau udah, kadang-kadang ada orang tua, buat pergi, minum gitu. Karena mau main handphone. Jangan, apalagi kalau udah di playground, namanya juga playground. Berinteraksi dengan teman sebaya, ya kan?
Ayo sekali. temanku yuk main prosotan, jangan main dorong aja anak orang, jangan. Nggak boleh. Ya, tunggu, Harus diajarin ajari anaknya. simpati, empati, pokoknya yang Dan berkenaan dengan dan hubungan satu lagi orang. apa? Satu lagi mengantri. Oh iya, budaya antri. Budaya antri itu penting banget ya. Iya. Selain sharing masalah ini, terus peminjaman alat tulis boleh. Ya, jangan tuker-tukeran kertas ulangan. Ya kan? Jangan tukeran contekan. Nggak boleh tukeran contekan. Jadi berbagi tentang ya macam-macam tadi perhatian, Iya. sehingga menimbulkan welas asih, perhatian, sehingga ada keinginan untuk membantu, mengerti keinginan satu dengan yang lain, masih banyak lagi. Ya, Masih apa tadi? ada ini loh. Tunggu dulu, ada yang budaya lain. antri. Tunggu dulu, budaya antri ini penting banget nih. Oh. Ada orang tua ya, berapa kali saya lihat gitu, kalau lagi jalan kemana gitu sama ponakan-ponakan gitu. Orang tuanya membiarkan anaknya, maksudnya adalah melatih anaknya untuk mandiri. Go ahead, apa-apa, bagus. Saya juga sering melatih anak-anak saya dari kecil, antri dan tertib. Ya kan? Antri dan tertib. Ini enggak. Antrinya bener, tertibnya enggak. Udah masuk antrian, tapi dia tahu segala macam karena dia merasa anak kecil, dia masuk potong-potong kiri, potong kanan. Kadang-kadang nggak ngerti, tiba-tiba masuk gitu kan. Ada orang tua kaget ini. Ini anak siapa sih? Tiba-tiba nyelip, mana orang tuanya? Terus pas nengok-nengok gitu, orang tua, terus dia lagi antri gitu, dia kan ngomong orang tuanya, yang ini kan Ma, gitu. Orang tua ngomong, iya. Yeah. Terus pendapat Anda? Ya, kalau jadi orang tua yang model kayak apa, ada orang tua yang lihat kayak gitu gimana? Kalau aku sih samperin aja. Terus bilang apa? Anaknya diajarin ngantri ya, Mbak. Saya galak dan judes. Ya kan? Diajari anaknya ngantri. Sayang, kalau mau beli itu antri nak. Nanti setelah antri di situ kamu pesan dulu. Setelah Ya. pesan bayar dikasih. Habis itu kamu ambil barangnya. Haruslah. Kalau nggak kuat, Mbak, baru ke mama, nanti ke mama yang ambil. Ya, dilatih anak itu berbicara, berkomunikasi, menyampaikan apa yang Sopan diharapkan. Iya, sopan Gak hanya santun. ke orang tua, Hah? ke adik kakak, Exactly. ke orang lain. Ya, oke. Jadi Apalagi. tadi sudah mengantri sudah. Ini nih, Oh, deh ya Ki. itu apa kayak kalau kadang-kadang nih, kalau ditanya tuh suka nggak kontak matanya gitu loh. Oh, nah bisa gini. Kalau Nih, ditanya lihat, nih, Kik, Nah. lihat saya, misalnya gini. Terus tanya Kik, pura-puranya saya anak kecil coba. kamu dari mana aja? Emang udah makan hari ini? Makan apa aja? Udah, tahu. Terus masa sih tadi makannya enak nggak di sekolah? Nah, kayak gitu. Nah, Kayak pengen gue sintrok deh. enggak. Kecuali Mama Ira. Mama Ira tuh paling sabar. Tingkat sabar itu very high gitu. Tapi kalau untuk keluarga pribadi, Ya. kalau keponakan aku, cucu nggak apa-apa. Diajarin. Tidak boleh, harus Nggak boleh. mengikuti. Harus. Pada saat kita berbicara, ajari anak-anak kita sejak kecil untuk melakukan eye contact. Ya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kita harus menghargai siapa yang diajak berbicara. Ya, itu akan terus terjadi sampai dia besar nanti. Dia tatap ibunya, dia tatap bapaknya, dia sampaikan maksud tujuan dengan baik. Ya, komunikasi itu sangat penting pada saat kita melihat eye contact terjalin. Ya, dan yang terakhir, kalau mengambil makanan, menerima segala sesuatu, ambil makanan, kecuali yang ada spesial ya dari kita. Oh iya, Ini kidal. Nah, kalau kidal beda tangan Nggak kiri ya. apa-apa. Momen seharusnya juga ambil makan juga terima Kidal. kanannya, ha-ha. kecuali menulis atau Apa? cara makan itu ada spesial Aku dan juga bisa kakak aku biasanya kidal. yang anak-anak yang kidal pun masih bisa menggunakan tangan kanan. Itu Iya. biasanya mereka melatih. Tapi intinya kalau kita menerima segala sesuatu, Atau ngasih memberikan ya menerima, mengasih, lalu apa ya pokoknya semua menggunakan tangan kanan. tangan kan. Makan dengan tangan kanan. Itu aja. Itu penting banget. Ya. Jadi kalau Kayak semuanya bagus. nge-videoin kayak gini harus mirror nih. Disangkain nanti Mama Ira tangannya kiri. Iya, enggak lah ini ya mirror. Namanya juga udah tahu kan high tech kan ya yang dulu zaman. Aduh ada orang itu, Mama Ira kalau di video tangannya makannya tangan kiri dong. Halo, mohon maaf hadirin terhormat. Itu gak di mirror. Kalau di mirror kelihatan muka saya kayak begini, tangan saya kanan nih, tangan kanan saya. Iya kan? Kalau saya makan begini. Kalau saya mirroring, kalau nggak pakai mirroring tangan saya kiri Bu yang makan. Jadi mohon maaf kamera depan, kamera belakang beda, ya kan? Yang nggak beda cuma cara kita aja mandangnya seperti apa. Bapak Ibu anak-anak mama semuanya. Mari kita terapkan adab-adab kebaikan sedari kecil. Bukan buat kita. Kita akan selesai masanya. Tapi anak-anak kita akan menjadi penerus generasi berikutnya. Makanya tanamkan itu adab. Tanamkan namanya tata tertib, etika dari kecil. Tentang apa saja. Ya, supaya mereka tetap dihargai. Ya, oke. Bapak Ibu, semuanya anak-anak mama pamit dulu ya. Ya, mau bikin kopi.
Parah nih hari ini. Sampai ketemu semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Irama Sofa Real because this is real. Banget. Adap minta bikinin kopi gimana? Hai, boleh kakak minta kopi, dibikinin kopi yang enak, nggak pakai gula? Besok.